Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang meriah Bapak Ibu. Sebelum menduduk, mari kita boleh lihat kiri kanan kita. Kita senyum, katakan Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Thank you tim. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Nah, bulan ini kita merupakan bulan yang berbicara mengenai persembahan ala anugerah. Boleh sekali lagi kita tampilkan ayat firman Tuhan tema bulan ini. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsa. Saya belum mendengar, sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekali lagi kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya tema ini. 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Nah, kitab 1 dan 2 Tawarikh ini Bapak Ibu dituliskan oleh para imam untuk memotivasi orang-orang Israel pada masa itu. Bagaimana cara mereka memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap hati mereka memberikan persembahan, membawa korban dan persembahan di hadapan Tuhan. Nah saya pikir kita bersyukur bahwa gereja ini mengangkat tema ini Bapak Ibu. Mengapa kita perlu mengangkat tema mengenai persembahan? Nah banyak orang, saya pernah menemukan orang juga berkata begini. Saya sudah memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan lainnya. Kenapa hidup saya itu tidak berubah? Nah itu pertanyaan klasik, tetapi itu dialami mungkin oleh kita juga mungkin di tempat ini. Pertanyaan itu akan ada di dalam pikiran kita. Saya sudah setia memberikan persembahan, tetapi kok saya nggak dipromosi, keluarga saya kok nggak dipulihkan, keadaan ekonomi saya nggak makin membaik. Saya setia loh Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah saya pikir kita berpikir bahwa fondasi ini harus benar Bapak Ibu. Waktu Anda memberikan persembahan itu bukan karena kita berharap persembahan itu kembali. 30, 60, 100. Karena ada hukum tabur dan tuai Pak. Jadi waktu saya memberi, sewajarnya saya menuai. Bapak Ibu enggak seperti itu. Jadi kita mau belajar bersama-sama bagaimana Anda, semua kita itu memberi di hadapan Tuhan. Dengan cara yang benar, amin. Nah jadi jangan sampai kalau kita berkata, sepertinya belum pulih, Anda sabar saja. Anda perlu lihat apa yang membuat itu belum pulih. Nah kita sama-sama belajar pada hari ini. Nah kalau kita lihat di dalam 1 dan 2 Tawarikh ini adalah kitab di mana mengenai Daud. Daud yang memberikan persembahan. Di awal bulan hamba Tuhan telah menyampaikan bahwa Daud memberikan persembahan ribuan talenta emas, 3.000 talenta emas. Itu tambahan Bapak Ibu. Sebelumnya Daud telah memberikan kekayaannya, tapi dia tambah dengan perak. Nah kalau dihitung secara ringkas itu nilainya triliun. Nah bagaimana kita melihat seorang Daud yang begitu hebatnya memberikan persembahan buat Tuhan. Nah Anda harus tahu bahwa Daud berasal dari keluarga yang sangat miskin. Dari mana kita tahu? Daud menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia punya abang-abang, tapi abang-abangnya gak mau menggembalakan 2-3 ekor. Mungkin menurut mereka, ini harta sedikit, buat apa saya ini? Ini gak keren. Abang-abangnya pergi ke medan perang, menjadi tentara-tentaranya Saul. Mereka orang-orang hebat. Tetapi Daud dengan 2-3 ekor dia setia. Dia berada di padang. Dan dikatakan waktu Daud berada di padang dipercaya. Di situ juga dia lahir mazmur-mazmur daripada Daud. Oleh karena apa? Tuhan melihat kesetiaan Daud. Sehingga ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, aku menemukan Daud. Seorang yang begitu dekat, begitu mengerti detak jantungku. Oleh itu Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang mengakui. Oleh Tuhan melihat Daud begitu setia dengan perkara-perkara yang kecil. Dengan harta yang masih mungkin sedikit menurut ukuran orang. Tapi Daud setia Bapak Ibu. Nah oleh karena itu makanya Daud pada saat dia sudah menjadi raja. Dia melihat akan kerinduannya akan rumah Tuhan. Tetapi seperti kita ketahui Daud tidak membangun rumah buat Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata, Daud engkau berlumuran darah tanganmu. Engkau tidak berhak untuk membangun rumah buat aku. Dan kita tahu ceritanya bahwa Salomo anaknya akan membangun rumah buat Tuhan. Tetapi Daud telah menginvestasikan dia punya kekayaan untuk pembangunan rumah Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini biarlah kita sama-sama belajar. Bagaimana cara kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya ingin menyanyikan satu lagu.
Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Katakan, tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Saya masuk dengan slide saya yang pertama, Bapak Ibu. Boleh tampilkan slide-nya? Oke, persembahan adalah anugerah. Nah, di dalam kitab Ayub, kalau Anda baca kitab Ayub dengan teliti, saya akan ceritakan sedikit latar belakang mengenai Ayub. Nah, Ayub adalah seseorang yang dikatakan seorang yang saleh, tulus, jujur di hadapan Tuhan. Kehidupannya begitu sangat baik di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan Ayub itu adalah orang yang terkaya di daerahnya pada masa itu. Dan Ayub dianugerahkan 10 orang anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dalam kisah itu dikatakan Ayub, anak-anak Ayub itu setiap hari mengadakan pesta, Bapak Ibu. Anak-anak orang kaya ya, ada orang kaya biasanya kan dia punya begitu banyak modal untuk mengadakan pesta. Setiap hari mereka pesta, mungkin anak pertama di hari pertama, kedua dan seterusnya. Tapi coba lihat dalam sikapnya Ayub. Ayub setiap pagi dia datang membawa anak-anaknya, mengumpulkan anak-anaknya, menghadap Tuhan, membawa persembahan, korban bakaran. Karena Ayub berpikir, mungkin saja dari antara anak-anakku itu ada yang udah berdosa dengan perbuatan mereka. Nah, Ayub datang sebagai pendamai antara anak-anaknya dengan Tuhan. Nah, dikisahkan juga pada saat itu, suatu saat anak-anak Tuhan dan iblis ada bersama dengan anak Tuhan, itu mendatangi tahtanya Tuhan. Dan Tuhan bertanya begini, "Hei iblis, dari mana saja kau berada?" gitu ya. Dengan iblis berkata, "Saya dari keliling dunia Tuhan. Kamu lihat enggak hambaku Ayub?" "Iya, saya lihat hambamu Ayub." "Kamu lihat bagaimana kehidupannya?" "Oh iya, saya lihat," kata iblis. Kira-kira ini gambaran cerita yang saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan iblis berkata begini, "Terang saja Tuhan, Ayub bisa tetap kaya, Ayub bisa tetap berada dalam keadaan baik. Oleh karena apa? Engkau membuat pagar perlindungan." "Oke," kata Tuhan, "enggak apa-apa. Aku akan cabut pagar perlindungan itu," bahasa singkatnya. "Sehingga tapi jangan kamu jamah nyawanya." Nah, Bapak Ibu, secara ringkas Anda baca di Alkitab secara lengkap, tiba-tiba itu dalam 1 hari semua harta kekayaan Anda hilang, habis, dirampas. Bahkan anak-anaknya itu kehilangan nyawa mereka, Bapak Ibu. Nah, waktu perlindungan Tuhan itu tidak ada di sekeliling daripada Ayub. Apa yang terjadi? Ayub kehidupan seperti itu. Nah, bukankah kita perlu setiap hari kita itu hidup di dengan pagar perlindungan Tuhan, Bapak Ibu, amin. Nah, kita perlu pagar perlindungan Tuhan. Ayub setiap pagi, dia membawa korban bakaran. Dia membawa anak-anaknya, mendamaikan anak-anaknya. Dia mengadakan ibadah pagi dengan anak-anaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap hari kita melakukan itu bersama dengan keluarga kita? Karena waktu Ayub mempersembahkan korban, disertai dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, pagar perlindungan Tuhan turun. Bukankah kita juga perlu pagar perlindungan Tuhan, Bapak Ibu, amin? Nah, dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, Mazmur 73 ayat 27 sampai 28. Jauh dekat dengan Tuhan,
itu bukan berbicara jarak, tetapi berbicara mengenai hidup dan matinya Anda di hadapan Tuhan, kita maksud saya. Nah, di dalam kitab Ulangan dikatakan Tuhan memperhadapkan kita dengan 4 hal. Berkat, kehidupan, kutuk, satu laginya, ya pokoknya ada 4 pilihan. Sehingga kita itu disuruh memilih oleh Tuhan memilih kita. Kamu memilih hidup atau berkat, kutuk atau yang lainnya. Dan dikatakan di dalam ayat ini, kalau kita jauh daripada Tuhan, sesungguhnya kita sedang menaruh hidup kita di dalam ambang kematian, Bapak Ibu. Nah, kita perlu perlindungan Tuhan. Nah, persembahan itu akan membawa Anda kepada suatu sikap. Tuhan melihat anakku datang membawa persembahan seperti Ayub. Pada saat membawa persembahan, Tuhan inisiatif. Aku akan memberikan pagar perlindungan kepada anak-anak yang membawa persembahan. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa persembahan itu bukan hanya berbicara mengenai berapa jumlah yang Anda berikan, apa yang Anda berikan, tetapi ada spirit di balik memberikan persembahan. Amin. Nah, kita perlu perlindungan Tuhan. Amin. Siapa yang perlu perlindungan Tuhan, Bapak Ibu? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, aku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Nah, kita sering mendengar bahwa waktu kita memberikan persembahan, pada saat kita ingin memberikan persembahan, Tuhan pernah berkata begini, waktu engkau datang menghadap hadiratku membawa persembahan, tiba-tiba engkau teringat, ada orang yang bermasalah dengan engkau, atau engkau bermasalah dengan orang lain. Selesaikan, tinggalkan mezbah, tinggalkan korban, selesaikan dulu dengan orang itu, dengan pribadi itu. Dan Tuhan berkata, jika itu sudah selesai, datang kembali untuk memberikan persembahan kepadaku, kata Tuhan. Nah, persembahan tanpa pendamaian atau tanpa perdamaian sama dengan kekristenan tanpa Kristus. Saya ulang Bapak Ibu, persembahan tanpa adanya pendamaian di dalamnya sama dengan kekristenan tanpa Kristus. Atau sama dengan agama tanpa pertobatan. Mengerti Bapak Ibu ya? Jadi persembahan tanpa ada yang tanpa orangnya kudus, tanpa ada perdamaian di dalamnya, itu sama seperti kita menjadi orang Kristen, berjalan seperti orang Kristen biasanya, tetapi tidak ada Kristus dalam diri kita. Tidak ada penyertaan Kristus. Dan sama dengan agama tanpa pertobatan. Nah, jangan berpikir bahwa kekayaan kita bisa sanggup menutup kesalahan kita. Siapa kita? Kekayaan kita semua berasal daripada Tuhan, amin. Nah, sampai kapan kita berani berkata kekayaan ini saya bisa lakukan untuk nyogok Tuhan? Tuhan, saya punya kesalahan begitu banyak. Nih kekayaanku. Sama seperti orang-orang yang dalam Alkitab, anak-anak muda orang kaya. Dia merasa dengan kekayaannya dia bisa membeli segala sesuatunya. Enggak Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kalau tidak ada penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan. Nah, kita bulan depan akan merayakan satu perayaan yang sangat penting. Perayaan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada darah yang dicurahkan. Tuhan Yesus itu memberikan darahnya tercurah. Nah, seperti ada seorang hamba Tuhan kemarin mengatakan di doa pagi, persembahan yang paling sempurna itu adalah pengorbanan Yesus dan kayu salib. Amin. Tidak ada pengorbanan yang lainnya. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus yang berani, yang mau rela memberikan darah dan nyawanya hanya buat ciptaannya. Siapa kita? Kita berani memberikan nyawa kita buat orang lain di tempat ini. Apakah Anda berani? Apa kita berani saya berkorban buat Anda di sini? Saya berani berkorban menumpahkan darah saya untuk keselamatan Anda? Enggak. Kita enggak punya kemampuan itu. Tetapi hanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dikatakan kalau tidak ada penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan Bapak Ibu. Dan dikatakan mengadakan pendamaian itu haruslah kau sucikan mezbah. Dengan mengadakan pendamaian dengannya. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita di zaman akhir ini, kita boleh lihat
Hampir sama dengan kehidupan pada zaman Ayub. Ada dosa akhir zaman, dosa anak-anak Ayub itu makan, minum, kawin dan mengawinkan, perpecahan di dalam keluarga. Nah saat ini saya juga mendengar kesaksian dan melihat di media sosial bahwa ternyata perceraian itu menjadi hal yang biasa saat ini sedang terjadi Bapak Ibu. Saya sangat miris gitu ya karena ada yang pernah kami konseling, dia mengalami itu. Dia mengalami yang namanya perceraian, dia ditinggalkan. Dan waktu kami berbicara, waktu kami ngobrol dengan orang itu, kami melihat ada rasa sakit hati yang mendalam. Dan Bapak Ibu tahu, dia sedang melakukan perbuatan yang tersembunyi. Dia memakai ilmu hitam, ingin menghancurkan suaminya, ingin membunuh suaminya. Dan itu sedang dia lakukan Bapak Ibu. Sementara surat masuk kepada pengadilan. Tetapi dari belakang dunia kegelapan sedang mengikuti. Dan kami melihat pada saat mereka, waktu orang ini mengatakan seperti itu, kami hanya merasa begini, sampai kapan dia akan melakukan ini? Apakah dia akan mengalami ini sampai, oke, kalau suami kamu mati, apa dampaknya? Enggak apa-apa Pak, yang penting anak saya aman. Suami saya enggak apa-apa mati, yang penting anak saya aman. Kami hanya mengatakan begini, ada firman Tuhan yang berkata, dosa itu bisa sampai keturunan ketiga dan keempat tanpa Anda sadari. Mungkin saat ini gak kelihatan, anak Anda, cucu kita, cicit kita akan mengalami di masa yang akan datang. Nah waktu kami sampaikan itu, waktu kami melihat itu, nah hati-hati. Mari kita yang mungkin ada keluarga kita, mungkin kita sendiri, saya gak tahu Bapak Ibu mohon maaf. Mungkin kita sedang mengalami perpecahan di dalam keluarga. Nah Tuhan berkata bahwa kita perlu waktu kita membawa korban di atas mezbah, sama seperti kita waktu kita melayani, apapun bidang kita. Kalau kita ingat ada orang punya ganjalan sama kita. Waktu kita punya masalah dengan orang lain. Nah jangan tahan Bapak Ibu, jangan tahan. Lepaskan pengampunan, amin. Sehingga persembahan kita itu layak diterima di hadapan Tuhan. Waktu Anda membawa persembahan tanpa pengampunan, Tuhan juga tidak akan mengindahkan itu. Buat Tuhan itu lebih penting yang begini. Hubungan lebih penting daripada korban bakaran. Amin. Tetapi persembahan juga penting, tetapi dibawa dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah di dalam kitab Maleakhi, Tuhan juga mau menguduskan para imam agar layak mempersembahkan korban. Anda yang melayani, semua kita yang melayani, kita harus dikuduskan agar layak. Nah menutup daripada perjanjian lama dalam kitab Maleakhi 4, Tuhan menjanjikan suatu pemulihan di dalam keluarga. Nah ini menjadi doa kita supaya isu yang saat ini sedang terjadi, perpecahan dalam keluarga, bahkan perceraian. Nah kita berdoa agar roh Elia diutus. Nah Bapak tahu roh Elia apa yang dimaksud? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada Bapa. Nah itu sebenarnya tidak dibalik ya. Bukan hati anak kepada Bapa, tetapi dikatakan hati Bapa yang akan dulu berbalik kepada anak-anaknya. Nah oleh karena itu mari kita berdoa agar laki-laki, agar bapak-bapak yang ada di tempat ini, mungkin yang ada di tempat-tempat kita yang lainnya, mungkin di keluarga kita, biarlah ini menjadi dipulihkan Bapak Ibu. Sehingga kalau Anda baca, saya buat highlight yang warna merah, di balik persembahan sebenarnya kita sedang menyatakan diri mau berdamai dengan Tuhan dan sesama. Kembali bahwa persembahan bukan hanya berbicara harta benda yang sedang kita berikan, amin. Tetapi di balik persembahan yang Anda berikan, Anda ingin menyatakan diri, saya mau berdamai dengan Tuhan. Saya mau berdamai dengan sesama saya. Ini bukti persembahan saya Tuhan. Nah biarlah kita juga hidup di dalam pendamaian, amin. Nah kita mulai melihat siapa orang-orang yang mungkin kita sakiti. Kalau ayat firman Tuhan berkata begini, tinggalkan korban, cari orang yang merasa sakit hati dengan kita. Itu sesungguhnya arti firman Tuhannya. Bukan kita yang bermasalah dengan orang. Cari orang yang sakit hati dengan perbuatan kita. Anda mau cari orang-orang yang sakit hati dengan perbuatan kita? Mungkin kita merasa kita gak berbuat salah dengan orang itu. Ya Bapak Ibu, nah kita lanjutkan. Persembahan dan ada api kudus. Nah dikatakan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Nah, kalau Anda lihat di dalam slide saya selanjutnya dikatakan begini, lidah pun adalah api. Sedangkan lidah itu sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Nah, Anda tahu lidah adalah bagian kecil daripada tubuh kita Bapak Ibu. Anda ingat pada saat Roh Kudus dicurahkan pertama kali di zaman Perjanjian Baru, yang dijamah itu apa Bapak Ibu? Lidah kita dijamah, sehingga keluar bahasa-bahasa yang baru. Dan oleh karena Tuhan menjamah lidah kita, makanya kita bisa menyampaikan kabar baik. Dan dikatakan lidah itu adalah anggota tubuh yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Artinya lidah Anda akan menentukan langkah kita selanjutnya dalam hidup kita. Dan yang lebih celakanya lagi, lidah itu sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dengan kata lain begini, kalau kita nggak mempersembahkan lidah kita kepada kekudusan Tuhan, kehidupan kita sedang di-drive oleh sesuatu yang nggak kudus Bapak Ibu. Nah kalau kita contoh nih sedikit anekdot ya, pada saat kita dibaptis, waktu kita dibaptis, pernah ingat nggak Bapak Ibu waktu Anda dibaptis? Dibaptis selam, semuanya masuk ya dalam air ya, dalam kolam semua masuk. Mulutnya terbuka nggak pada saat itu? Kebanyakan kita kan menutup mulut ya, masuk dalam air. Jadi kalau ada orang-orang yang mempunyai lidah yang begitu menyakitkan kalau ngomong, asal ada dia, omongan dia itu kayaknya sesuatu hal yang gak baik deh gitu. Lidahnya ini membuat kita itu seperti ada api tiba-tiba yang muncul yang membakar pertemuan kita begitu ya. Menyakiti sekali. Nah sebenarnya orang seperti ini harus dibaptis ulang Bapak Ibu. Jadi waktu dia dibaptis ulang, mulutnya harus dibuka juga biar sama-sama dibaptis Bapak Ibu. Jadi jangan ditutup ya, ini anekdot saja Bapak Ibu itu. Nah pada waktu pagi, kapan kita mempersembahkan korban? Waktu pagi. Bagaimana caranya kita agar lidah kita kudus di hadapan Tuhan? Bagaimana caranya supaya roda kehidupan kita dijalankan oleh sesuatu yang kudus? Waktu pagi kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan menanti-nantikan kita. Pernah nggak kita berpikir bahwa Tuhan yang menanti-nantikan kita? Tetapi Tuhan ngomong begini, waktu pagi datang bawa persembahan. Biarlah kita tetap memberikan hidup kita dengan api mezbah, di atas mezbah dengan cara yang benar. Sehingga apa yang kita ucapkan itu membangun orang-orang lain. Nah waktu kita mempersembahkan korban, kita juga kedapatan kudus di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Nah dikatakan janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Nah ini adalah sesuatu hal yang seringkali kita datang ke gereja, orang sering mengatakan begini, ngapain saya membawa persembahan? Memperkaya hamba Tuhan, memperkaya gereja. Kalau Anda baca di ayat firman yang lain, perlu membawa persembahan ke rumah Tuhan, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Di dalam kitab Maliha itu berkata demikian. Ini perintah Tuhan, waktu engkau menghadap hadirat Tuhan, jangan membawa dengan tangan hampa. Bawalah korban persembahan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saya nggak berbicara mengenai persembahan uang, persembahan yang lain-lainnya, tetapi adalah suatu persembahan yang kita tetapkan Tuhan. Ini saya bawa persembahan di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena semua oleh anugerah Tuhan. Persembahan ini juga datangnya dari Tuhan. Saya kembalikan buat Tuhan. Ini merupakan satu sikap hati yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Nah di dalam, ini selalu menjadi pertentangan Bapak Ibu. Di dalam sekarang ini di media sosial Anda tahu bicara mengenai persepuluhan. Orang menentang hal ini. Bahkan ada orang-orang yang tidak mengerti bagaimana persembahan persepuluhan, mereka percaya tidak usah beri persembahan persepuluhan kepada gereja gitu ya. Nah kita nggak membahas bagian itu, tetapi Anda harus tahu persembahan persepuluhan bukan hanya berbicara 10% daripada keuntungan bersih Anda. Kita kan begitu sama ini ya, 10% dari income kita. Kalau kita pegawai, 10% kalau kita itu pengusaha, kita ada keuntungan 10%. Itu kita berikan kepada Tuhan. Benar, tindakan kita sudah sangat tepat. Tetapi Anda harus melihat, di balik itu ada spirit yang berbicara. Nah di zaman kitab Maleakhi, Tuhan itu mendatangin orang Israel pada saat itu. Bapak Ibu, orang Israel pada saat itu sedang masuk dalam masa pembuangan. Bangsa Israel itu sebenarnya bangsa yang sangat degil Bapak Ibu. Kalau Anda baca di Alkitab, bolak-balik ya. Bangsa Israel itu bertobat, ditolong Tuhan. Setelah ditolong, kembali lagi berbuat dosa. Waktu mereka teriak, Tuhan tolong kami. Tuhan turun tangan, kembali lagi berubah. Dan begitu seterusnya, sampai mereka dibuang
ke daerah Babel pada zaman Raja Nebukadnezar. Nah, waktu di dalam masa pembuangan itu Tuhan rindu melihat umatnya. Di dalam kitab Maleakhi dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan kembali kepadamu. Nah, ini orang-orang Israel pada saat itu yang dalam keadaan sangat berdosa, mereka nggak layak di hadapan Tuhan. Sampai mereka bertanya, Tuhan, dengan cara bagaimana kami harus kembali kepada Tuhan? Ingat Bapak Ibu ya, ini kisah, ini ada cerita yang memang sangat nyata. Pada saat itu mereka terpuruk, Tuhan mendatangi mereka. Bagaimana cara kami harus kembali Tuhan? Di dalam ayat 10 dikatakan, bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Maka ayat ini dikatakan, ujilah aku. Nah, tidak banyak ayat yang mengatakan ujilah aku. Siapa berani kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Saya percaya kita juga gak berani mengatakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan menguji kita, mungkin kita gak kudus. Belum sampai standarnya Tuhan. Tapi ayat ini berkata, uji aku kata Tuhan. Waktu kamu memberikan persembahan persepuluhan, aku akan membukakan tingkap langit. Nah, apa itu tingkap langit Bapak Ibu? Dikatakan dalam Ulangan, perbendaharaan yang melimpah yakni langit. Jadi langit yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang ada di surga. Perbendaharaannya Tuhan. Waktu Anda memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan berjanji uji, bukankah aku akan membukakan tingkap langit buat kamu semua dan akan mencurahkan hujan. Nah, waktu hujan turun, apakah ada benih yang kita tabur Bapak Ibu? Mungkin persembahan-persembahan yang kita tabur adalah benih. Nah, mesti ada benih. Waktu hujan turun, tanah itu gak ada benih. Saya percaya gak ada yang tumbuh. Jadi kita harus memberikan juga benih. Nah, kembali lihat bahwa spirit daripada memberikan persembahan persepuluhan dalam ayat yang di atas adalah kembali. Jadi Bapak Ibu bukan bicara mengenai hanya 10% yang Anda kembalikan pada Tuhan. Waktu Anda memberikan persembahan persepuluhan, Anda sedang berkata begini, Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, ini aku orang yang sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Aku orang yang sangat tidak kudus. Waktu Tuhan panggil kita, waktu kita membawa persembahan, kita sedang mengatakan, Tuhan aku mau kembali kepada Tuhan. Jadi jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Persembahan persepuluhan itu adalah persembahan yang diciptakan oleh Tuhan. Supaya spirit itu dapat, waktu Anda memberikan itu, Anda sedang membawa sesuatu pernyataan Tuhan, hanya Tuhan. Tuhanlah. Oleh karena Tuhanlah maka aku memberikan, aku mau kembali kepada Tuhan. Nah kalau kita akhir hari ini mungkin merasa kita menjauh daripada Tuhan. Kita harus mempunyai sikap, kita membawa korban kepada Tuhan. Kalau kita menjauh, datang kepada Tuhan. Tuhan sudah membuka tangannya. Tuhan berkata, kembali kepadaku. Nah bagian terakhir daripada apa yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu di akhir zaman ini, kalau Anda pernah melihat ayat ini Isakhar. Nah ini Isakhar ini adalah salah satu anak daripada Israel. Salah satu suku dari Israel. Ada 12 suku, salah satunya Isakhar. Dikatakan Isakhar ini seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Disendengkannya bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Nah Bapak Ibu, akhir zaman ini, di masa-masa akhir ini, Isakhar ini diperlukan dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan gak memilih imam-imam Lewi untuk melakukan ini. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang berada di marketplace. Mereka orang-orang yang ada di lapangan. Yang memang dia punya hati waktu dia ketemu suatu beban. Dia menyiapkan pundaknya. Dia mengangkat beban itu. Jadi bukan orang yang hanya ngomong. Kita gak perlu orang yang hanya ngomong. Kita perlu orang yang menjadi contoh, amin Bapak Ibu. Orang yang bisa memotivasi. Jadi kita perlu orang-orang seperti ini. Jadi jangan berpikir bahwa Isakhar ini adalah pribadi yang tidak pernah diperhatikan. Justru sebenarnya di akhir zaman ini, Isakhar ini diperlukan. Mengapa? Waktu Isakhar itu menjadi orang yang menyiapkan pundaknya, dia mengangkat beban. Dan dikatakan di dalam ayat 19, Ulangan 33 ayat 19, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Siapa mereka yang dimaksud? Zebulon dan Isakhar. Mereka dikatakan mempersembahkan korban sembelihan. Dan apa menjadi berkatnya orang-orang yang seperti ini. Yang siap mengangkat beban. Mereka tidak ragu-ragu untuk membantu. Siapa yang perlu ditolong mereka akan datang. Mereka akan ada di tempat. Mereka tidak mengatakan, oh itu bukan tugas saya. Itu tugasnya orang lain.
tugas saya ada di mezbahnya Tuhan, mempersembahkan korban. Saya bermain musik, saya berkhotbah, saya sebagai aser. Yang perlu dibantu bukan tugasnya kami, itu tugasnya orang lain. Bapak Ibu, kita mau tinggal pilih, kita mau dipakai seperti Isakar atau menjadi orang yang selalu berada di rumah Tuhan, yang hanya berbicara, tetapi kita tidak bertindak. Dunia ini perlu orang-orang yang seperti ini, bertindak di hadapan Tuhan, menyendengkan bahunya, mempersiapkan tangannya untuk membantu. Nah, berkat apa yang mereka peroleh orang-orang seperti ini? Sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Nah, orang seperti Isakar dan Zebulon yang mempunyai kemampuan untuk bisa membongkar kekayaan yang ada di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi bukan orang-orang yang hanya berbicara. Dia banyak berbicara, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi dia gak pernah lakukan. Dia gak pernah menjadi contoh. Tetapi dia mengajarin orang. Mengajarin orang. Nah, saya rindu supaya setiap kita di sekarang ini, kita menjadi orang yang memotivasi. Dan jadi memang di dalam kehidupan Bapak Ibu, seringkali kalau anak-anak muda sekarang, waktu kami berbicara dengan anak muda, mereka tidak begitu gampang untuk terbuka kepada orang-orang tua saat ini. Nah, kalau kami menemukan mereka di lapangan, mereka menjadi orang-orang yang waktu kita tanya, mereka mencurigai kita. Ini maksud pertanyaan om ini apa gitu ya, maksud pertanyaan kakak ini apa, atau bapak atau ibu. Mereka curiga. Karena apa? Ternyata setelah kami menemukan, mereka itu butuh contoh. Mereka butuh teladan. Mereka gak butuh orang yang terlalu banyak bicara. Karena apa? Mereka semua mendapatkan informasi. Mereka dengan gampang ambil semua informasi yang ada di media sosial. Tetapi yang mereka perlukan adalah contoh. Nah, itu menjadi tantangan kita juga di dalam dunia ini. Anda lebih suka kepada orang yang hanya berbicara atau orang yang memberikan contoh? Tentunya kita suka orang yang memberikan contoh Bapak Ibu ya, menjadi teladan. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menjadi orang yang mendukung mereka seperti itu. Oke. Nah, ini aplikasinya. Dari semua persembahan yang Anda berikan, persembahan apapun itu, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia. Nah, kembali kami mengingatkan juga, Bapak Ibu jangan jemu-jemunya memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, di kita itu ada persembahan untuk misi, untuk diakonia, persembahan lainnya. Nah, sikap ini yang Tuhan ingin kita punya. Daud di dalam kitab 1 Tawari, begitu kaya Bapak Ibu, sangat kaya. Dia mempunyai kekayaan yang begitu berlimpah ruah. Tetapi Daud waktu membawa persembahan itu buat Tuhan, dia mengatakan begini, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan rumah Tuhan yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri. Dan punyamulah segala-galanya. Nah, jadi jangan kita berpikir kekayaan kita adalah hasil usaha kita. Tuhan izinkan kekayaan itu singgah di tempat kita supaya kita bisa memberikan kembali kepada Tuhan. Sesungguhnya kekayaan itu kan adalah sesuatu yang Tuhan titipkan sama kita, amin. Nah, Tuhan hanya ingin lihat apakah kita terpengaruh dengan kekayaan ini. Waktu kekayaan itu datang, ini punya saya. Saya gak kembalikan lagi kepada siapapun, ini punya saya. Sama seperti anak muda yang kaya itu. Semua dia udah lakukan Bapak Ibu, dia sudah melayani, dia sudah ada membantu orang segala macam. Dia melayani di rumah Tuhan. Tapi waktu Tuhan bilang, jual hartamu, beratlah hatinya. Oleh karena terlalu banyak harta yang dia punya. Dan dia gak rela harta itu dibagi bahkan buat Tuhan. Karena Tuhan bilang persembahkan untuk orang-orang yang memerlukannya. Dan di dalam ayat 17, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita membawa persembahan bukan dengan paksaan. Tetapi karena Anda mengerti, memberikan persembahan itu adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Karena ada spirit yang ada di dalamnya. Lalu ada memberikan dengan tulus ikhlas. Saya percaya itu akan melihat. Sama seperti waktu pada saat Nuh. Waktu dia sudah dibebaskan dari air bah. Waktu dia datang keluar dari kapal itu. Apa yang dia lakukan? Dia membawa korban. Dia membangun mezbah. Waktu dia membawa korban, tiba-tiba Tuhan hatinya itu dijamah. Nah, ini bahasanya saya. Hatinya Tuhan itu dijamah dengan korban yang harum yang diberikan oleh Nuh. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum bumi ini lagi seperti ini. Aku akan memberkati bumi. Hukum tabur tuai akan tetap ada. Pagi, siang dan malam tetap ada. Hujan dan terik tetap ada.
hujan ataupun kering tetap ada. Nah Tuhan itu sampai memberikan statementnya kepada Nuh yang memberikan persembahan. Nah biarlah pada pagi hari ini saya ingin membagikan, kita boleh bangkit berdiri bersama Bapak Ibu sebelum kita tutup ibadah kita. Nah persembahan adalah anugerah daripada Tuhan, amin. Mari kita katakan persembahan adalah anugerah. Sekali lagi, persembahan adalah anugerah. Saya undang teman-teman, kita baca ya 3 alinea ini. Ini menjadi, biarlah ini menjadi ingatan kita. Bagaimana caranya kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kita baca sama-sama yang pertama, 1, 2, 3. Memiliki motivasi dan sikap hati yang benar. Kedua, memberi bukan karena berharap bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Tetapi memberi dengan sikap hati bahwa yang kami beri bukan kami punya. Tetapi yang kami beri berasal daripadamu Tuhan. Dan kami akan kembalikan untuk memuliakan namamu. Alinea terakhir, Tuhan memberkati kami supaya kami mencintai Tuhan. Bukan mencintai kekayaan kami. Bukan mencintai uang kami. Mencintai apa yang kami miliki. Tetapi semuanya ini kami gunakan untuk mengasihi engkau dan sesama. Amin Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana kami harus memberi di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan menemukan di antara kami memberi dengan cara yang salah selama ini Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami. Bagaimana cara kami memberi sehingga kami boleh kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Kita kembali mengingat di hadapan Tuhan bagaimana cara kita memberi. Jikalau kita ada mengingat, kita punya masalah dengan orang lain. Dan pada saat kita membawa persembahan, tetapi sepertinya pintu-pintu berkat itu tertutup. Mari coba lihat, review cara kita memberi. Mungkin kita memberi dengan rasa amarah. Mungkin kita terpaksa. Mungkin kita memberi, kita nggak ingat kita punya kesalahan dengan orang lain. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan telah mencurahkan darahnya 2000 tahun lebih yang lalu. Bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Tuhan mencurahkan darahnya untuk Anda semua, untuk kita semuanya. Karena di dalam penumpahan darah akan ada pengampunan. Kita perlu darah Kristus. Kita perlu darah Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan hamba-hambamu yang ada di tempat ini, umatmu yang ada di tempat ini. Tuhan kuduskan setiap kami Tuhan. Berikan kami pengertian yang benar bagaimana cara kami harus memberi di hadapan Tuhan. Kami perlu Tuhan, apa yang ada pada kami saat ini Tuhan. Semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kami mau berkata, apa yang kami bawa siang hari ini, itu hanya punya Tuhan. Kami mau kembalikan kepada Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Jikalau kami ada yang udah menjauh daripada Tuhan, Tuhan seperti firman-Mu berkata, tariklah kami mendekat kepadamu Tuhan Yesus. Tarik kami lebih dekat lagi Tuhan. Seperti Tuhan menawarkan itu kepada kami untuk kembali. Kami mau mengambil langkah iman pada pagi hari siang ini Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan dengan membawa persembahan persepuluhan kami. Kami mau persembahan-persembahan yang lainnya. Kami mau persembahan ucapan syukur kami. Kami mau bahkan membawa persembahan tubuh kami yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segalanya